Hey Semagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari cerita manga Sakamoto Days yang ada pada chapter terbaru yakni 208. Sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu pada kalian yang baru saja menonton review ini, Tamagon sudah maraton untuk mereview Sakamoto Days ya dari chapter setelah animenya berakhir. Jadi, jika dari kalian ada yang kelewatan dengan ceritanya, kalian bisa langsung cek playlistnya di channel ini ya. Kali ini kita akan bahas dulu chapter terbarunya, di mana chapter lalu memperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana terjadi aliansi antara Order dan juga Slur. Kei Uzuki pun terlihat menyerukan pidato yang mengatakan bahwa dia akan memulai mengeliminasi satu persatu manusia yang tak berguna yang ada di Jepang. Dan kemudian dia akan membentuk organisasi baru untuk menciptakan tatanan dunia baru yang diimpikan oleh Rion Akao. Akhir chapter lalu pun memperlihatkan Order dan juga Slur pun berkumpul di satu tempat untuk memulai rencana mereka menghadirkan tatanan dunia baru dengan pemimpin barunya yakni Kei Uzuki. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Chapter 208 Sakamoto Days mendapatkan judul Killing Spree. Catatan awal yang kita dapatkan dari narator adalah warga kini diberi hak untuk membunuh. Nah, awal mula dari chapter ini pun menceritakan sebuah kegiatan rutin yang terjadi di Jepang, di mana adanya beberapa orang yang menumpang sebuah kereta. Fokus utama kita pun sekarang adanya seorang perempuan yang sedang duduk bermain HP di sebuah kereta. Ia pun di sini didekati oleh seorang pria yang tiba-tiba saja duduk dengan sangat cepat di dekatnya. Wanita ini berkata kepada pria tersebut, "Kenapa kau selalu menempel dengan perempuan dan masih ada banyak slot kosong di sebelah sana? Dasar babi gendut menjijikan." Nah, pria ini pun langsung ditodong senjata oleh si wanita tersebut dan bang. Narator berkata di sini bahwa pukul 13.40, hari pertama setelah warga dipersenjatai, tembakan pertama dilepaskan. Kasus dengan senjata ini kemudian ada di mana-mana. Kita melihat salah satu contoh kasus lagi di sini, di mana terdapat mobil yang ugal-ugalan di jalan dikendarai oleh seseorang. Dan di sini di satu sisi juga ada dua pria di dalam mobil yang bilang bahwa pria tersebut secara tidak sadar mengendarai mobilnya, padahal banyak sekali ada orang-orang dan juga anak-anak di jalan. Pria ini lantas kemudian bilang bahwa kalau polisi tak bertindak, dia sendiri yang akan mengurus mobil ugal-ugalan tersebut. Dan lagi-lagi bang. Kita beralih sekarang ke seorang karyawan pria yang bekerja kantoran. Di sini ada seseorang yang ingin meminta utangnya dibayarkan karena banyak orang menderita gara-gara inflasi. Nah, si karyawan ini pun bilang bahwa kenapa tidak mempertimbangkannya lagi gaya hidup berjudi daripada menyalahkan inflasinya. Dan lagi-lagi di sini penyelesaian akhir dari apapun masalahnya, solusinya adalah bang, bang, dan bang. Narator pun di sini berkata bahwa 0,25 warga menggunakan peluru mereka dalam 3 hari sejak dipersenjatai. Jumlah korban jiwa 324.000 orang. Namun, angka kerusuhan turun menjadi 90% dibandingkan tahun lalu pada hari yang sama. Di sini pun kita diperlihatkan markas dari Kei Uzuki. Dia pun berkata, "Saat pertama kali menarik pelatuk pada seseorang rasanya seperti menekan beban di jiwamu sendiri. Karena kau butuh alasan untuk membenarkan pembunuhan, tetapi..." Ini pun dipotong ke panel dengan memperlihatkan si karyawan yang menembak orang tadi. Di sini pun dia diceramai oleh temannya bahwa dia tak berhak untuk membunuh seseorang, walaupun orang tersebut hanyalah sekedar sampah. Karyawan ini benar-benar kesal dan emosian lagi, dan dengan mengatakan bahwa orang tersebut hanya memanfaatkan sistem dengan sombong, dan negara ini telah menetapkan bahwa setiap orang mendapatkan 3 peluru dan bebas menggunakannya tanpa konsekuensi apapun. Nah, teman dari si karyawan ini pun menyangkal dengan bilang bahwa begitu menyedihkan hidupmu sampai kekerasan terasa mudah bagimu. Yep. Dan lagi-lagi akhir dari si karyawan ini pun melakukan headshot ke arah dari temannya kembali. Kita beralih lagi ke Uzuki. Pria ini mengatakan bahwa tembakan kedua terasa akan lebih ringan. Ketakutan saat membunuh lenyap setelah tembakan pertama dan terasa bersalah pun memudar. Akhirnya kau akan membunuh untuk alasan sepele dan setelah itu ada jalan untuk kembali. Di saat orang bersandar pada hukum untuk pembenaran, moral mereka pun runtuh dan kemudian akan muncul mereka pun yang sanggup menanggung pahitnya membunuh.
mereka menjadi alasan bagi orang lain untuk menarik pelatuk mereka sendiri. Nah, di sini kita pun langsung melihat respon yang dilakukan oleh teman-teman sekantornya dari si pegawai tersebut yang juga menarik pelatuk dengan otomatis seperti apa yang dikatakan oleh Kei Uzuki. Di sini kita diperlihatkan korban jiwa yang terus dan terus meningkat seiring dengan pembagian senjata yang sudah dilakukan oleh setiap orang dan pembantaian pun akan segera berlanjut. Jumlah yang tewas saat ini adalah 324.908 jiwa. Siapa yang bisa menyangka manusia bisa sebegitu brutalnya kalau dibiarkan bebas? Nah, sekarang dengan mendengar ocehan dari Kei Uzuki di sini, Akira kemudian bereaksi dengan langsung ingin menyerang Uzuki. Namun di sini Kumanomi pun menghentikannya. Emosi yang meluap-luap dari Akira akhirnya bisa untuk membanting tubuh dari Kumanomi dan melanjutkan responnya dengan langsung memperingatkan Uzuki dengan sebilah senjatanya. Uzuki bilang bahwa menggunakan metode ini untuk menarik kekerasan rakyat. Akira kemudian bertanya tentang apa sebenarnya tujuan dari Kei Uzuki. Uzuki bilang bahwa dia hanya ingin mengembalikan beban yang dulu mereka timpakan kepada kita. Yup, dan pada akhirnya Akira pun terdiam mendengar hal tersebut. Kita sekarang beralih ke GCC. Di sini kita diperlihatkan percakapan antara Kaji, Mafuyu, dan juga Toramaru yang sedang berbincang terkait dengan kejadian yang sudah terjadi di negara Jepang. Toramaru bilang bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada GAA dan ini bisa jadi bencana untuk Jepang. Di media sosial tidak ada topik selain ini. Mafuyu pun berkata, apakah ini berarti order bekerja sama dengan seluruh? Ini akan jadi benar-benar gila. Kaji kemudian mengatakan bahwa kelihatannya GCC akan memutus aliansi dengan GAA. Tapi sampai kapan tempat ini akan tetap aman? Seluruh jauh lebih gila dari yang mereka bayangkan sekarang. Dan berapa banyak orang yang menurutnya pantas mati seperti yang mereka inginkan. Di sini Seba menjelaskan bahwa Jepang bakal runtuh dengan mudahnya. Saat aku membuat AI mensimulasikan situasi ini sebelumnya, hasilnya menunjukkan 9% populasi akan mati dalam 1 minggu. Katanya kehancuran suatu bangsa dimulai saat 10% penduduknya mati. Nah, tapi kenapa seluruh memilih metode ini? Dan kalau dia benci rakyat, kenapa tidak menghancurkan mereka saja sendiri? Jadi, apa sebenarnya tujuan dari seluruh ini? Yap, di sini kemudian para orang-orang yang berada di GCC ini kebagian senjata api yang memang dibagikan anggota seluruh ini ke penjuru dunia. Barang ini pun bisa dikirim lewat pos kalau seseorang memesannya. Dan bahkan ada panduan menembaknya yang sangat amat lengkap. Seba pun memesan hal ini karena dia ingin meneliti dan ternyata senjata ini punya sistem keamanan biometrik. Dia pun mencoba dar-der-dor sebanyak 3 kali dan senjata ini akan terkunci setelah tembakannya yang ketiga dan senjata ini agak lebih berat dari biasanya. Seba ini sudah membuat ribuan senjata. Perbedaan sekecil apapun pasti akan dia rasakan oleh karena itulah dia ada di balik divisi pengembangan senjata. Seba kemudian menjelaskan benda kecil yang dia dapatkan di senjata tersebut yang dikenal sebagai unit kendali jaraknya. GAA mengendalikan senjata ini lewat chip tersebut. Mereka bisa melacak lokasi, menghitung peluru dan bahkan mengunci senjatanya. Dan di akhir chapter pun, Seba dan juga para siswa lainnya akan berupaya untuk menghentikan teror yang dilakukan oleh Uzuki dan teman-temannya ini. Mereka sudah mendapatkan kunci untuk melakukannya. Catatan terakhir yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah, mampukah para siswa menghentikan seluruh? Kondisi mengerikan akhirnya terjadi di negara Jepang selepas narasi yang diberikan oleh Uzuki kepada dunia, yang juga didukung oleh Perdana Menterinya dengan menyebarkan ketakutan untuk tatanan dunia yang lebih baru. Setiap orang mendapatkan sebuah senjata yang bebas mereka gunakan sebanyak 3 kali. Para siswa GCC khususnya Seba berhasil untuk menemukan sedikit celah untuk menghentikan teror mengerikan ini. Upaya mereka tentu saja mungkin akan menyelinap ke markas GAA ya, dan kemudian di sanalah bisa jadi mereka akan mencuri beberapa senjata yang akan disebarkan, kemudian mereka juga bisa mengambil chip yang Seba katakan. Nah, menurut kalian sendiri bagaimanakah cara dari mereka ini akan menghentikan hal mengerikan ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kita akan bertemu lagi di chapter terbaru ya dari Sakamoto Days di minggu depan.